Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Reswati Mulyaningsih, CGB Angkatan 7, Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan modul 1.3 refleksi 1. Refleksi 1 dalam tahapan bagja sesuai dengan prakarsa perubahannya. Dalam refleksi 1 ini saya menguraikan tentang imajinasiku tentang anak di masa depan. Visi merupakan impian dan tujuan yang mengarah pada masa depan yang dirangkai ke dalam satu kalimat yang padat. Visi akan mencerminkan ciri khas yang membedakan sekolah saya dengan sekolah lainnya. Harapan-harapan saya yang bisa saya jadikan visi agar menjadikan siswa-siswa saya menjadi insan yang berimpak, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Berimpak adalah tujuan yang secara keseluruhan hubungan individu dengan Allah. Wawasan global adalah secara keseluruhan yang mencakup hubungan individu dengan diri, orang lain, dan alam dalam kedudukannya sebagai insan yang berkodrat alam dan berkodrat zaman. Hal ini menanamkan budi pekerti, karakter, aktualisasi, dan teknologi yang sudah terangkum masuk di dalamnya dengan segala bentuk pembauran sosial individu terbentuk dari budaya yang terus-menerus mengalami perubahan dan pentahapan. Peduli lingkungan, kekuatan rasa yang terbentuk dari keduanya akan mempengaruhi cara mereka dalam memperlakukan lingkungan alamnya yang memberi segala sumber bagi kehidupannya, memanfaatkan dan mengeksploitasi secara benar, merawat, menyeimbangkan kondisi alam dengan kebutuhan-kebutuhannya agar terjaga dari kepunahan dan kerusakan. Untuk harapan-harapan saya yang bisa saya jadikan sebagai visi dan kalimat singkat yang dapat saya apresiasi dari rekan-rekan saya adalah saya menginginkan bahwa siswa saya ingin menjadi insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Menanggapi pada refleksi 2, yaitu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja yang akan kami sampaikan dalam bagja. Pertanyaan utama yang ingin saya sampaikan adalah apa yang bisa saya lakukan agar siswa saya berminat dan senang untuk belajar materi muatan lokal. Kemudian dalam tindakan yang ingin saya lakukan dalam pembelajaran adalah dengan melakukan berbagai metode dan strategi yang bervariatif. Kemudian saya membuat jadwal proyek secara terstruktur dan mengambil bahan-bahan dari alam sekitar serta memanfaatkan bahan-bahan atau barang-barang yang tidak terpakai. Kemudian mengaitkan jenis proyek dengan materi yang sedang berjalan dan memberi semangat dan apresiasi dari setiap perubahan-perubahan positif yang telah dilakukan oleh siswa. Bagja dalam mengambil pelajaran dari pertanyaan tersebut adalah materi apa yang menarik dari pelajaran keterampilan dalam muatan lokal. Kemudian bagaimana agar siswa termotivasi dalam membuat kerajinan tangan, sebab dari pengalaman tersebut yang sebelumnya hasil dan keterampilan selalu dibuang setelah dinilai. Kemudian tindakan yang ingin saya lakukan adalah saya melakukan pembelajaran berbasis proyek agar tumbuh rasa siswa terhadap peduli lingkungan. Kemudian mengajak siswa menemukan bahan-bahan dari alam lingkungannya. Yang ketiga, siswa mengerjakan secara mandiri maupun kelompok tanpa bantuan orang tua. Dan yang keempat, siswa menyimpan hasil kerajinan tangan untuk dipajang sebagai literasi. Yang terakhir adalah memberi reward dan berperan dalam tutorial yang berbasis teknologi.
Bagja, gali mimpi yang setinggi-tingginya. Bagaimana perasaan siswa dengan memanfaatkan barang-barang bekas melalui daur ulang? Tindakan yang ingin saya lakukan dalam Bagja berikut ini adalah dengan memberi kesempatan lebih berkreasi dengan ide-idenya sendiri. Saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman dan guru kelas lain dalam mengembangkan potensi secara bergantian. Mengambil bahan-bahan dari alam sekitar dan memanfaatkan barang-barang tersebut yang tidak terpakai sesuai dengan materi yang diinginkan siswa. Kemudian mengaitkan dengan jenis proyek yang dengan materi yang sedang berjalan. Yang terakhir adalah memberi semangat dan apresiasi dari setiap perubahan positif yang telah dilakukan oleh siswa. Bagja J. Jabarkan rencana strategis berikutnya. Mengapa siswa tergerak untuk berkreasi dengan bahan-bahan alam dan memodifikasinya dalam berbagai bentuk dimensi? Tindakan yang akan saya lakukan adalah dengan merencanakan program-program yang positif atas tanggapan dan respon positif dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan orang tua, dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian saya mengkoordinir dukungan tersebut untuk berkolaborasi yang melibatkan tutorial dari luar. Kemudian saya membuat kesepakatan dalam mencari informasi-informasi yang teraktual di berbagai media Google dan maupun internet. Selanjutnya adalah memodifikasi hasil-hasil pekerjaan tangan dengan bahan-bahan lain yang bervariatif dan memfasilitasi model kolaborasi dengan komunitas luar dalam membuat karya seni yang berdimensi melalui ajang lomba. Dalam tahapan Bagja yang terakhir, atur eksekusi. Nilai dan peran guru penggerak berinovasi dalam menciptakan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Dalam tindakan ini, saya melakukan berbagai koordinasi terhadap adanya arahan-arahan dan pengawasan yang positif dari kepala sekolah dan bimbingan guru serta orang tua, sehingga kegiatan keterampilan tidak hanya dilakukan oleh siswa saja, akan tetapi dilakukan juga oleh guru-guru, sesama guru, dan juga melakukan hal yang sama. Kemudian menjadwalkan secara terstruktur dan melakukan penilaian-penilaian serta evaluasi guna pengembangan diri dan refleksi bagi siswa maupun guru. Kemudian langkah yang ketiga adalah tindakan berkolaborasi lebih luas lagi, baik dalam komunitas luar maupun dalam komunitas KKG. Kemudian saya menindaklanjuti dengan belajar menghargai hasil sekecil apapun dari diri saya sendiri serta dari siswa-siswa saya sebagai refleksi terhadap hasil yang telah dicapai. Yang terakhir adalah membudayakan prinsip efektif dan efisien terhadap pemanfaatan barang-barang bekas menjadi media pembelajaran yang lebih kreatif. Signifikan dari siswa-siswa saya. Salam bahagia. Terima kasih.